Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Masih tetap sehat? Alhamdulillah kalau masih tetap sehat. Nah, hari ini kita jumpa lagi dalam program inovasi dan inspirasi atau INTU, masih di program Terra Media ID. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke salah satu dinas di Kota Kendari, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Panjang, dinas panjang. Dan kayaknya kita langsung masuk. Nah, Bu, ini mohon maaf ini mengganggu waktunya kalau begitu dari kesibukan sekian banyak kesibukan PTSP. Ya. Ini kan yang pertama adalah saya sebenarnya mau tahu ceritanya ini bagaimana pelayanan di sini. Kan pelayanan terpadu satu pintu. Ya, benar. Bagaimana kemudian pelayanannya berbasis digital dan kabarnya ini yang paling luar biasa. Katanya PTSP ini baru-baru dapat penghargaan ya. Oh ya, kategori untuk pelayanan prima ya. Betul, Kak Erwin. Jadi untuk pelayanan prima itu merupakan penghargaan dari Kementerian Pan-RB. Di tahun 2020 mereka melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan kita, tapi memang indikatornya kan banyak, bukan hanya proses pelayanan, tapi apakah kita siap sarana dan prasarana atau regulasi-regulasi apakah kita sudah penuhi. Nah, itu merupakan penilaian daripada Menpan-RB dalam rangka pemberian penghargaan. Jadi benar di 2020 kemarin penilaian terhadap itu dan kami mendapatkannya kemarin di 2021, di awal tahun 2021. Penilaiannya panjang ya, durasinya lumayan panjang dilihat. Betul. Baru nanti 2021 baru kami dipanggil untuk pemberiannya waktu itu secara offline di Kemenpan-RB. Oke, Bu. Nah, kalau ini sekarang kita berada di ruangan apa nih? Ini ruang sekretariat. Di sini ada Kasubag Kepegawaian, Umum dan Kepegawaian, kemudian ada Kasubag Perencanaan, dan di ruang sini ada Kasubag Keuangan beserta bendahara pengeluaran maupun pembantu bendahara. Iya, benar-benar Pak Erwin, karena memang setiap hari walaupun hanya di sekretariat juga, bukan di bidang-bidang yang langsung pelayanan perizinan, ini kan terkait semua. Nah, ini lebih ke internal kantor gitu ya? Iya, betul. OPD. Siap. Kita bisa ke depan. Di sini ini yang biasa kita bisa lihat ruang. Iya. Bahkan ini ada gerai Bank Sultra juga ternyata. Betul. Ini salah satu fasilitas pendukung daripada proses pelayanan perizinan, karena di PTSP sendiri itu memiliki 2 perizinan yang masih memungut retribusi. Jadi diantaranya IMB, kalau dulu istilah IMB ya, tapi sekarang PBG ya, Persetujuan Bangunan Gedung. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja diluncurkan. Berubah nama. Kemudian ada ini enggak pola misalnya gitu dari IMB apa yang beda? Benar. Atau cuma berubah nama bukan saja? Pola pelayanannya juga sudah harus melalui aplikasi CMBG yang itu harus secara online. Jadi konsultasinya juga penentuan waktu peninjauan lapangan itu sudah melalui aplikasi atau sistem CMBG namanya.
Nah, untuk pembayaran retribusi, jadi pemohon itu tidak perlu lagi keluar dari PTSP, kami siapkan Bank Sultra. Oh ya, karena memang kerjasamanya dengan Bank Sultra. Betul. Bank daerah. Kas daerah. Kas daerah. Ya, Iya, ada iya. di Bank Sultra. Ya. Di sini biasa kita menerima masyarakat-masyarakat atau pemohon-pemohon yang baru memulai Oh, gitu melakukan permohonannya Permohonan izin. Oh, izin. Ya, di sini mereka melakukan konsultasi untuk mengetahui, misalnya nih contoh, Pak Erwin mau investasi di lokasi tertentu. Nah, sebelum melakukan investasi kan membutuhkan harus mengetahui sebenarnya ruang itu untuk kegiatan apa. Bolehkah perdagangan atau industri atau bolehkah pemukiman? Nah, itulah yang sering dikonsultasikan. Ya, jadi sebelum melakukan permohonan izin, mereka lakukan dulu konsultasi. Kita punya satu media untuk mengakali pandemi kemarin, yaitu Tanya PTSP. Di situ kita hanya berbasis WA. Di situ terjadi konsultasi. Jadi dari rumah pun mereka bisa konsultasikan. Yang tadinya harus tatap muka ke sini, ya. Di sini harus tatap muka, tapi by WA tadi yang Tanya PTSP itu, Mas Erwin nggak usah datang ke sini, by WA akan langsung dijawab. Ini pendampingan. Ini Bapak, Ibu ini lagi melakukan pendampingan untuk mengambil izin melalui OSS-RBA. Ini ada KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Ini yang terintegrasi langsung dari aplikasi OSS-RBA. Oh, yang itu yang ya, baru ini itu. OSS-RBA ini. Ini juga OSS-RBA. Jadi Ibu ini ada itu lagi dibantu untuk masuk ke OSS-RBA karena mungkin bisa saja mendapat kendala. Waktu mau melakukan permohonannya dari rumah atau mereka belum memahami karena ini hal yang baru. Itu apa sih sebenarnya? OSS-RBA itu online single submission bahwa yang berbasis resiko. Itu istilahnya sekarang OSS-RBA. Jadi perizinan sekarang itu kan berbasis resiko. Jadi dia dikategorikan. Jadi ada 4 kategori nih, Mas Erwin. Ada kategori beresiko rendah, ada yang berisiko menengah rendah, ada yang berisiko menengah tinggi, dan ada yang tinggi. Untuk yang berisiko rendah dan menengah rendah, dalam dashboard OSS-RBA ini dia akan keluar secara otomatis izinnya. Nah, ini untuk usaha mikro kecil, itu tapi rendah, resiko rendah dan menengah rendah. Untuk mengkelaskan resiko tersebut bagi usaha tersebut ini sudah tertanam dalam aplikasi OSS-RBA. Jadi pemerintah pusat sudah menggodoknya terkait dengan klasifikasi tadi terhadap resiko bagi suatu usaha itu sudah digodok oleh pusat. Mereka menggabungkan dari lingkungan, sektor terkait, kesehatan, termasuk juga yang utamanya dari Kementerian Investasi yang membangun daripada aplikasi OSS-RBA ini. Dari sekian banyak aplikasi yang telah diberikan dan itu untuk memudahkan masyarakat, itu paling tujuannya pasti. Betul. Nah, bagaimana kemudian respon masyarakat? Apakah mereka betul-betul sudah maksimal menggunakan itu atau masih kalau kan tadi Ibu katakan juga masih ada juga yang belum paham. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh PTSP untuk gitu? Jadi kalau untuk memberikan pemahaman atau menyebarluaskan informasi, kami mempunyai website, kami mempunyai sosial media yang setiap hari itu kita update dan memberikan informasi-informasi terhadap masyarakat bagi yang akan membutuhkan proses pelayanan perizinan. Dan bukan hanya dari kami, dari kementerian pun sudah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia bahwa permohonan perizinan itu sudah melalui aplikasi OSS-RBA. Ya, betul. Di sini adalah jadi oleh Kementerian Menpan-RB itu melakukan penilaian terhadap unit pelayanan publik. Nah, untuk unit pelayanan publik kan bukan di PTSP saja, ada Dukcapil, ada kesehatan, semua itu ada ya. Nah, di tahun 2020 kemarin, maaf, ini 2021 pemberiannya, tapi ini evaluasi, evaluasi pelayanan publik kami 2020. Ini sangat kompleks Pak ini, indikatornya bukan hanya prosesnya. Yang saya mau tanya sekarang, apa sih indikatornya sehingga kemudian PTSP bisa mendapatkan kategori pelayanan prima? Baik, ini banyak indikator Pak yang harus dilakukan evaluasi oleh Menpan-RB. Evaluasi ini
terkait dengan apakah sudah memiliki regulasi-regulasi seperti SOP, terus standar pelayanan publik, apakah sudah dipublikasikan? Kalau sudah ada, apakah sudah dipublikasikan ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa kalau saya mengurus PBG itu hanya 7 hari. Nah, ini kan harus terbuka. Oke, Nah, itu yang perlu. ya, terus apakah kompetensi bagi kami di sini sudah penyelenggara perizinan sini, apakah sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang disyaratkan dalam rangka pelayanan? Terutama juga di sini sarana prasarana. Nah itu dia, bagaimana kalau ini kan menyangkut pelayanan. Betul. Kemudian ada masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan pelayanan. Itu apa yang disangsikan? Jadi di sini ada pengaduan. Oh, ada pengaduan. Di sini ada pengaduan. Oke. Pengaduan ada di ruang sana. Jadi bagi pelaku masyarakat yang bermohon ternyata di lapangan ya ada yang oknum tertentu yang melakukan pungli, itu kan bisa dilakukan pengaduan. Ya, itu dia. Di sini ruang pengaduan. Oke. Dia ruang tersendiri. Ada masalah di lapangan terhadap proses perizinannya, itu ada dibolehkan pengaduan. Jadi pengaduan kami boleh dengan online. Ya, jadi karena ada kanal kita sudah publikasikan kanal-kanal tersebut. jadi kalau yang mau mengadu bisa lewat apa Bu? Boleh tadi yang saya bilang Ya, WA, tanya PTSP, ada kanal-kanal tertentu yang sudah disiapkan. Terus juga melalui website juga boleh. Di situ sudah kita buka untuk pengaduan secara online. Nah, kalau harus ada tatap muka, Baru. di sini ada juga untuk tatap muka. Dia agak berpisah karena ini kan sifatnya biasa rahasia. Pak, ngomong-ngomong hari ini sudah ada yang mengadu belum? Belum ada, Pak. Dalam 1 hari kalau boleh tahu, ada berapa yang mengadu biasanya? Kalau yang mengadu secara langsung terkait dengan perizinan, biasanya langsung ditanya PTSP. Iya. Tanya masalah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan syarat apa semua. Oke. Tadi saya tanya. Tapi kalau pengaduan terkait dengan teknis-teknis di lapangan, biasanya mereka datang langsung karena Biar lebih puas mungkin ya? Ya. pengaduan ini kan bersifat rahasia dan juga memang dalam rangka etika dalam pengelolaan pengaduan kita harus menjaga kerahasiaan. Itu dia. Tentang menjaga kerahasiaan si pelapor, pengadu. Ya, itu ada. Jadi kita mempunyai sistem yang namanya Lawyer juga. WBE ya, whistleblowing system. Di situ kita melakukan kerahasiaan terhadap pengadu. Misal saja ada oknum dari PTSP atau OPD teknis lain yang melakukan pungli-pungli, silahkan diadukan melalui WBS karena itu akan dijaga kerahasiaannya. Biar masyarakat juga tahu apa-apa saja yang berhak untuk diadukan. Begini, Pungli misalnya. iya silakan. Malah dari inspektor sendiri kan mempunyai link untuk melakukan pelaporan WBS tersebut. Itu sudah punya aplikasi yang online. Jadi tidak akan ditahu oleh pengelola bahwa siapa sebenarnya yang melakukan pengaduan tersebut. Itu namanya WBS ya, whistleblowing system. Nah, Ibu berbicara tentang pelayanan. Oke lah, orang bisa datang dilayani dengan cepat, itu jaminannya, dan dilayani dengan baik. Iya. Tapi kan kemudian ada yang lain, misalnya ketika ada yang stay sampai waktu ibadah misalnya, kemudian misalnya ada ibu-ibu atau yang sedang menyusui, atau ada yang bawa anak-anak, itu gimana? Nah, kalau di sini di PTSP sendiri ini sudah menyiapkan sarana. Oke. Misal, di sini kalau sudah bawa anak, di sini bisa bermain anak ya, daripada di sana jenuh untuk menunggu, di sini boleh bermain, beraktivitas bermain. Iya. Bagi ibu menyusui, kita mempunyai ruang dan ibu apabila lagi menunggu, di sini ada ruang laktasi. Di sini boleh ibu-ibu untuk menyusui ataupun kalau ada bayi bisa menidurkan bayinya di dalam, karena di dalam sini ada fasilitas tersebut. Terus kalau ini ada ruang sholat juga ada ternyata. Ya, di belakang kami memiliki ruang sholat apabila waktu sholat itu sudah tiba. Karena di sini kami mengumandangkan azan pada saat sholat luhur dan sholat asar. Di sini pelayanan sampai jam berapa sih? Bukan Jam 4. Dan di sini tidak ada stop. Jadi kalaupun isoma, mereka ada yang rolling. betul, jadi bergilir. Mereka melakukan bergilir, jadi mereka tetap. Dilakukan. Apakah itu juga salah satu kategori? Betul, itu adalah salah satu kategori untuk penilaian prima tadi. Di tempat lain mungkin mereka istirahat juga. Kalau di kami di sini, kami tidak lakukan itu. Kenapa? Jadi, apa sih dasarnya sampai harus tidak ada stop pelayanan di sini?
itu merupakan salah satu indikator daripada penilaian unit pelayanan publik. Jadi di sini boleh melakukan di sini boleh melakukan rolling. Jadi kalau di sini misal 2 yang melayani, yang satu boleh sholat dan isoma, yang satu masih bisa melayani walaupun tidak dengan full daripada ASN atau pelaksana penyelenggara. Oke Bu, kemudian gimana ketika pandemi ini kan juga kita luar biasa juga ketatnya seperti apa gitu menjaganya. Nah, kalau kami sejak pandemi kemarin, selain membuka layanan tanya online itu agar menurunkan jumlah tatap, itu karena jumlah tatap muka itu untuk kita kurangi. Nah, di sini juga ini kita kan PPKM, jadi perbatasan dalam ruangan. Yang tadinya di sini harus berkumpul, kami memindahkan ruang tunggu sebagian di depan. Ya, kita pindahkan sebagian ke depan dan di sini nanti ada antrian di depan. Ya, ada antrian di depan akan dipanggil siapa yang sudah harus masuk ke dalam. Yang dulu kan tidak, di sini harus berkumpul semua. Nah, kalau berkumpul semua, kadang-kala di sini harus berjajaran ini begini kumpul berdiri. Ini kan membuat. Jadi kalau misalnya gini Bu. Kebetulan yang datang lumayan banyak, itu gimana? Jadi mereka tetap di stay di luar? Iya, stay di luar dan sudah melakukan pendaftaran online-nya, sudah melakukan pendaftaran by sistem, nanti kami memanggilnya. Inovasi baru. Jadi PTSP ini kan inovasi generasi kedua. Nah, kalau kita bilang yang generasi ketiga adalah mall pelayanan. Itu yang menjadi ide berikutnya kan? Betul, di 2022 nanti dengan insya Allah kantor wali kota sudah bisa jadi selesai dan ditempati, maka di lantai dasar itu, lantai 1 itu akan ada mall pelayanan. Itu yang mall pelayanan nanti di dalam itu akan terintegrasi dengan bukan hanya OPD dari lingkup pemerintah kota, tapi juga ada dari kementerian lembaga, BUMN, BUMD, misal dari pajak, misal dari Kemenkumham, itu akan bergabung dan itu sudah menyatakan komitmen. Dan sisa saja kita menunggu sarana dan prasarana yang sudah siap. Insya Allah 2022 kita sudah akan lakukan mall pelayanan. Gitu ya. Dan salah satu usulan kan kemarin dimasukkan halal kan? Nah, itu sudah kita akomodir. Insya Allah nanti sertifikat halal juga dalam hal ini yang menangani adalah Kemenak, itu akan bergabung juga. Kita sudah buat tes untuk mereka. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Maaf ini yang perlu ditahu bahwa hari ini kami kan datang ke sini berkunjungnya jam 9 pagi. Beliau itu ada rapat pagi jam 9, tapi harus dipending karena untuk menerima kami. Terima kasih banyak Ibu. Maaf sama-sama Kakak Erwin. Semua kru terima kasih banyak sudah datang ke PTSP. Salam buat yang di rumah. Iya. Tetap sehat-sehat ya. Alhamdulillah, semoga tetap sehat, Erwin. Silakan Bu. Oke, kalau ini bukan. Iya, silakan. Jadi kita sudah lihat suasananya ramai ya. Iya, setiap hari begini. Oke, Ibu saya langsung Iya, baik, makasih Kak Erwin. Iya, alhamdulillah, semoga sehat semua. Kru-kru juga Tera Media semoga sehat selalu. Amin. Sukses terus buat PTSP. Alhamdulillah, sukses terus Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.